Persebaya Surabaya telah memastikan diri lolos ke semifinal Piala Presiden. Mereka kini sudah mengemas 6 poin hasil kemenangan dalam 2 laga grup B. Namun tim Bajul Ijo masih belum mengunci posisi puncak klasemen grup. Mereka masih harus melakoni 1 laga penentuan menghadapi Pot FC pada Sabtu 1 Agustus. Di sisi lain, Persib Bandung dan Arema FC jadi tim yang berpeluang besar menduduki 2 posisi teratas grup A. Artinya calon lawan Persebaya kemungkinan besar adalah 1 tim dari 2 tim tersebut. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mulai menghitung peluang timnya akan melakoni laga besar. Maklum saja, pertemuan Bajul Ijo dengan Persib atau Arema selalu menyedot perhatian publik pencinta sepak bola nasional. Persib, saya pikir sudah ada di posisi teratas grup A. Arema mungkin berada di posisi kedua, saya tidak tahu. Tapi jika kami tidak ingin berjumpa Persib, kami harus ada di peringkat pertama grup. Persib saat ini sudah mengunci status juara grup A hasil menang 1-0 atas Arema dan DPMM FC dan kini mengoleksi 6 poin. Mereka masih akan berjumpa dengan Tampines Rovers. Namun apapun hasil laga ini tidak berpengaruh pada posisi Maung Bandung. Satu-satunya tim yang berpotensi menyamai Persib Bandung adalah Arema FC yang akan berjumpa DPMM FC di hari yang sama. Kalaupun Singoedan menang dan meraih 6 poin, mereka tetap berada di posisi kedua di bawah Persib Bandung karena kalah head to head. Artinya Persebaya bakal bersua Persib jika hanya berstatus runner-up grup B. Di sisi lain, peluang besar melahirkan derby Jatim juga muncul jika Bajul Ijo menjadi juara grup B dan Arema lolos sebagai posisi kedua. Persib adalah juara Superliga dan mendatangkan banyak pemain. Mereka juga kandidat juara dalam turnamen ini. Baginya, kedua tim itu sama-sama akan menjadi calon lawan yang kuat. Bernardo Tavares mengaku mengamati perkembangan kedua tim tersebut. Dalam pandangan saya, kami sekarang harus tetap fokus menatap pertandingan berikutnya. Setelah itu kami akan bisa berada di peringkat pertama melawan Arema atau tim lain. Kalau kami berakhir di peringkat kedua, berarti kami akan melawan Persib tuntasnya. Media Vietnam menyoroti keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dianggap menguntungkan Timnas Indonesia dan Persib Bandung terkait dengan penyelenggaraan Piala AFF. Hal ini tidak lepas dari penyusunan jadwal yang dilakukan AFC terhadap 3 level kompetisi antar klub Asia, yakni ACL Elite, ACL2, dan AFC Challenge Liga. Putaran pertama laga kualifikasi ketiga kompetisi itu dijadwalkan bergulir pada tanggal 11 dan 12 Agustus. Namun laga kualifikasi ACL2 antara Persib menghadapi wakil Filipina, Manila Tiger, secara tidak terduga ditunda oleh AFC menjadi 31 Agustus mendatang. Berkat perubahan jadwal ini, para pemain tim nasional Indonesia dari Persib Bandung dapat bertanding di Piala AFF tanpa perlu khawatir akan konflik jadwal dengan klub mereka, tulis media Vietnam Soha VM. Sorotan yang diberikan Soha itu tidak terlepas dari banyaknya pemain Persib Bandung yang saat ini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hedman setidaknya memanggil 7 amunisi Maung Bandung. Persib Bandung saat ini menjadi klub yang menyumbangkan pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia. Dari 7 nama tersebut, 5 diantaranya memang tampil sebagai starter ketika tim Merah Putih melumpuhkan Kamboja. Selain perubahan jadwal yang dianggap menguntungkan Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Soha menyebutkan Timnas Vietnam malah dirugikan. Pasalnya ada beberapa pemain yang harus memperkuat klub di babak kualifikasi ini. Satu diantaranya yakni Chong An Hanoi yang akan menghadapi wakil Australia Adelaide United pada 11 Agustus. Chong An Hanoi memiliki 2 pemain yang saat ini memperkuat Timnas Vietnam di Piala AFF.
Berbeda dengan Indonesia, timnas Vietnam akan kehilangan beberapa pemain akibat bentrokan jadwal dengan babak kualifikasi AFC Champions League. Beberapa pemain tim nasional Vietnam yang berpartisipasi dalam pemusatan latihan timnas telah bergabung kembali dengan Chung An Hanoi dan tidak akan bermain di Piala AFF tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai Tampines Rovers, lawan yang akan dihadapi Persib Bandung di laga pamungkas, sebagai lawan yang paling terorganisir yang akan dihadapi timnya di fase grup A Piala Presiden. Menurutnya, wakil Singapura itu memiliki identitas permainan yang jelas dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Persib dijadwalkan menghadapi Tampines Rovers setelah memastikan tiket ke babak semifinal berkat 2 kemenangan beruntun atas Arema dan DPMM FC. Meski status lolos sudah dikantongi, Igor menegaskan timnya tetap mempersiapkan pertandingan secara serius. Kemarin kami ada sesi pemulihan, hari ini kami sedikit mengasah taktik. Ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines Rovers. Dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk laga nanti. Kami masih belum menentukan line up resmi. Kami akan melihat kondisi semua pemain sebelum laga. Lalu kita mulai pertandingan. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku terkesan dengan cara bermain Tampines Rovers. Menurutnya, lawan yang dihadapi Persib kali ini memiliki organisasi permainan yang lebih matang. Iya, tim yang bagus. Menurut saya mereka adalah tim yang paling bermain sepak bola secara terstruktur. Mereka ingin membangun serangan dari lini ke lini. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Igor juga memberikan pujian kepada pelatih Tampines Rovers yang dinilainya mampu membangun karakter permainan tim dengan baik. Saya pikir mereka tim yang sangat bagus di musim lalu dan pelatihnya juga bagus. Tim yang bagus, saya menyukai cara mereka bermain tuntasnya. Kabar baik datang dari rekrutan anyar Persib Bandung, Mariano Peralta. Gelandang asal Argentina itu sudah mulai mengikuti sesi latihan bersama skuad Maung Bandung setelah tiba di Indonesia beberapa hari lalu. Meski demikian, pelatih Persib Igor Tolic memastikan tim pelatih belum akan terburu-buru memainkan Peralta. Kondisi fisiknya masih terus dipantau setelah menempuh perjalanan panjang menuju Indonesia. Dia memang sudah ikut latihan, tapi kami harus tetap berhati-hati selama beberapa hari ke depan, dan setelah pertandingan ini dia akan bergabung dalam latihan normal. Menurutnya, Peralta masih beradaptasi dengan kondisi baru, termasuk perbedaan waktu yang cukup signifikan. Namun dia masih mengalami jet lag dan semacamnya. Kami tidak ingin mengambil resiko apapun. Selain Peralta, Igor juga menggambarkan kondisi pemain lainnya relatif baik. Hanya Dion Mark yang dipastikan masih harus menepi akibat cedera. Dion diketahui mengalami cedera saat bertanding melawan DPMM FC. Hanya Dion yang absen, saya pikir dia akan absen sekitar 10 hari. Semoga saja hanya 10 hari, pemain lainnya merasa pegal-pegal setelah pertandingan. Tapi saya rasa semua orang akan siap untuk laga nanti tuntasnya.